Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru, para dosen, kepala sekolah, pengawas di seluruh penjuru tanah air ya. Kembali lagi kita bertemu pada channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh ya, pada konten-konten berikutnya ya, dimana pada konten sebelumnya kita telah membedah tentang hakikat pendidikan, belajar dan pembelajaran ya secara tuntas ya, bahwa pendidikan merupakan upaya sadar untuk memerdekakan manusia yang unik dengan segala keunikannya gitu ya. Kemudian belajar juga merupakan aktivitas sadar dan menetap ya, supaya manusia berubah perilakunya gitu ya. Kemudian pembelajaran merupakan proses tidak hanya interaksi, juga interaksi ya, supaya siswa bisa berinteraksi dengan dirinya, mampu menghayati dan mengamati dirinya. Dan itu merupakan sebuah kesadaran. Artinya pada konten sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwa pendidikan, belajar dan pembelajaran merupakan sebuah upaya atau aktivitas atau interaksi yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran gitu ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya yang pengaruhnya nanti akan dirasakan pada kesejahteraan batiniah gitu ya. Sementara pengajaran atau pembelajaran itu akan mengarah pada pengaruhnya kesejahteraan terhadap siswa, yaitu kesejahteraan lahiriah. Dan pembelajaran atau pengajaran itu sebenarnya merupakan bagian dari pendidikan. Dengan demikian maka tujuan dari pendidikan yang sebenarnya adalah bagaimana siswa ini sebagai manusia dimerdekakan supaya mereka sejahtera, tidak hanya lahir, juga sejahtera batinnya begitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, pada channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh ini kita akan membahas tentang konten berikutnya yang tidak kalah pentingnya untuk kita bahas bersama, kita bedah bersama, kita pelajari bersama, yaitu tentang yang erat kaitannya dengan Merdeka Belajar yang sedang update saat ini ya. Sementara kemarin sudah kita jelaskan tentang makna pendidikan yang juga ada kaitannya dengan makna Merdeka Belajar ini. Nah, supaya teman-teman semua, dosen, para guru, kepala sekolah dan pengawas ini tidak lepas dari khitoh ya, dari makna, dari hakikat yang sebenarnya yang disebut dengan Merdeka Belajar tadi, maka kita akan bersama-sama mengkaji ya tentang hasil pemikiran, konsepsi yang sangat besar dari orang tua kita semua, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Menteri Pendidikan Nasional yang pertama, yang telah menyampaikan beberapa konsepsi besar ya terkait dengan pendidikan ini ya. Di antaranya ada Tuturi Handayani yang paling hebat di sini, dijadikan jargon atau simbol-simbol pendidikan di sini ya. Di antaranya juga ada yang Pancadharma ya, kemudian Nengning Nungnang, Trikon untuk budaya ya. Kemudian ada juga Tringa ya, ngerti ngerasa ngelakon ya, Trihayu ya, dan sebagainya. Nah, pada channel di Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh ini, kita akan fokus dulu untuk membahas satu kajian yang pertama dan menarik yang erat kaitannya dengan makna Merdeka Belajar dalam konteks Merdeka Belajar yang sedang jadi topik pembicaraan besar dari para akademisi ya, juga para praktisi pendidikan, yaitu tentang Tuturi Handayani ya, di mana Tuturi Handayani ini merupakan konsepsi besar dari Ki Hajar Dewantara, dan konsepnya hanya satu saja, Tuturi Handayani ya. Sementara Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarsa itu konsepnya dari Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Setelah saya kaji ya, bahwa Ki Hajar Dewantara itu hanya menyatakan dalam bukunya itu, yaitu buku 1 tentang pendidikan, itu Tuturi Handayani ya. Dimana Tuturi Handayani ini benar-benar kalau kita laksanakan ini akan menempatkan manusia dalam pendidikan ini sebagai manusia gitu ya, dan manusia yang unik dengan segala keunikannya akan dimerdekakan, sehingga makna pendidikan yang sebenarnya itu di dalam Undang-Undang Sisdiknas, bahwa pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran di mana peserta didik akan dimerdekakan atau dikembangkan potensinya sesuai dengan potensi atau kodratnya begitu. Nah, dengan demikian maka Bapak dan Ibu ya, di kegiatan belajar yang pertama dulu, ketika di konten yang pertama yang kita bahas tentang makna pendidikan, bahwa maksud dan tujuan pendidikan itu adalah tertib dan damai gitu ya, atau order and verde gitu ya. Tertib merupakan sifatnya lahir yang tidak akan bisa terjadi kalau tidak didamaikan. Nah, damai adalah sifatnya batin. Jadi lahir itu tidak akan bisa tertib kalau batinnya tidak damai begitu ya, kurang lebih. Dengan demikian maka kalau pendidikan itu berupaya untuk membuat sebuah ketertiban secara lahiriah, maka batinnya itu harus didamaikan gitu ya. Jadi tertib tidak akan mungkin muncul kalau tidak damai gitu ya. Nah, kalau tidak damai ini juga tidak akan mungkin terjadi kalau manusia sebagai manusia tidak dimerdekakan ya.
Jadi perannya setiap potensi, setiap diri dikembangkan sesuai dengan kodratnya, inilah yang membuat manusia akan meraih kedamaiannya, yaitu manusia sebagai manusia akan dimerdekakan gitu. Kemudian merdeka ini tidak akan muncul karena kita dengan konteks merdeka belajar itu selalu bangga dengan merdeka, merdeka, merdeka gitu ya. Tetapi kita tidak tahu tujuan akhirnya akan kemana, kemudian apa syaratnya supaya kita harus merdeka gitu ya. Termasuk juga kita harus membahas secara holistik tentang makna merdeka sesuai dengan hitohnya gitu ya. Nah, jadi tujuan dari kenapa manusia dimerdekakan ya supaya damai gitu ya. Nah, kenapa harus damai ya? Supaya tertib gitu ya. Nah, ketertiban inilah yang menjadi penciri bahwa pendidikan ini mencapai tujuannya, yaitu order and fair day itu ya, ketertiban dan kedamaian. Nah, syarat merdeka adalah apa ya? Para pahlawan sudah memperjuangkan kemerdekaan ini dengan keringat, dengan darah, dengan air mata gitu ya. Di dalamnya ada makna rela berkorban gitu ya. Jadi tidak mungkin kata Ki Hajar Dewantara merdeka kalau manusia ini, yaitu peserta didik, kemudian guru, tidak rela berkorban atau tidak mau berkorban gitu ya. Bentuk pengorbanan siswa dalam pembelajaran itu merupakan perjuangan dia ketika belajar, karena belajar itu bagian dari hidup yang harus diperjuangkan gitu ya. Dengan demikian dalam pembelajaran maka biarkan manusia itu keluar keringat dingin, keluar keringat panas, berusaha ya. Salah dan benar tidak jadi masalah, karena itu merupakan bagian dari perjuangannya yang merupakan sebuah proses pembelajaran gitu ya. Karena dalam hidup itu tugasnya memang berjuang seperti yang kita paparkan pada konten yang pertama. Dengan demikian maka biarkan siswa itu berjuang ya, dengan keluar keringat ya, kemudian keringat dingin, keringat panas ya. Kemudian dalam perjuangannya dia kelihatan lelah, ya biarkan, jangan sampai banyak memanjakannya. Suatu saat nanti kalau kita banyak memanjakan, maka dia berkembang seperti bonsai gitu ya. Kalau bonsai kita lihat itu cantik, tetapi perkembangannya terhambat. Itulah siswa yang terlalu banyak dimanjakan atau tidak dimerdekakan. Maka biarkan dia merdeka, kemudian menuangkan ide dan gagasannya, mencari tahu sendiri ya, menjemput bola bukan menunggu bola gitu ya. Nah, dari rela berkorban inilah akan muncul makna bahwa memang siswa itu sebagai manusia telah dimerdekakan oleh gurunya gitu ya. Jadi kalau guru mengajak siswa ya, kalau dosen mengajak mahasiswa, guru mengajak siswa untuk melakukan wisata misalkan ke suatu tempat, misalkan Tangkuban Perahu begitu ya, maka jangan sampai diajak tertidur di perjalanan, karena ilmu hidup itu banyaknya di perjalanan Bapak dan Ibu ya. Di perjalanan itulah mereka akan merasakan macet, merasakan kepanasan ya. Di sana ada kesabaran, kemudian keikhlasan, kekuatan ya, yang menjadikan dia menjadi makhluk yang merdeka ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mandiri, mampu berdiri di atas kaki sendiri, mampu menguasai diri, mampu mengatur dirinya, dan tidak banyak tergantung pada orang lain. Nah, sosok manusia yang merdeka inilah manusia yang mandiri ya, manusia yang Pancasilais begitu ya. Nanti baik guru maupun siswa itu merupakan profil pelajar Pancasilais, diantaranya ada mandiri. Nah, mandiri ini sebagai representasi bahwa pembelajaran atau proses pendidikan itu telah merdeka dan memerdekakan gitu ya. Jadi di balik perjuangannya tadi, kalau diajak jalan-jalan jangan sampai disuruh tidur di perjalanan, karena ilmu hidup itu banyaknya di perjalanan. Kalau disuruh tidur kemudian dibangunkan nanti setelah sampai di tujuan, maka yang dia ketahui hanya Gunung Tangkuban Perahu saja, jadi cenderung materialistis kembali ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang cenderung materialistisnya dilaksanakan melalui pendidikan yang terlalu intelektualistis ya, atau diktatur intelek gitu ya. Jadi pendidikan yang intelektualistis kata Ki Hajar Dewantara akan menggiring pada proses-proses pendidikan yang materialistis gitu ya. Jadi kalau intelek yang paling utama, maka nanti materilah yang akan dijadikan subjek pendidikan. Kalau materi sudah jadi subjek pendidikan, maka materilah yang jadi pelaku gitu ya. Materilah yang akan menjadi pengendali. Dengan demikian maka guru, siswa, kepala sekolah, sistem pendidikan itu akan dikendalikan oleh materi tadi. Yang ada adalah bukan sejahtera lahir batin, tetapi stres gitu ya. Karena sebuah materi harus dikuasai oleh siswa tadi, semuanya menjadi stres. Itu adalah pendidikan yang terlalu cenderung ke materialistis, seperti pendidikan kolonialis zaman dulu gitu ya. Nah, kemudian kalau terlalu materialistis, akibatnya akan terlalu banyak tes gitu. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, SD, SMP, SMA merupakan jenis pendidikan umum, yaitu pendidikan yang diajarkannya adalah ilmu tentang hidup ya, bukan ilmu tentang kesiapan bekerja seperti pendidikan khusus SMK gitu ya, yang banyak tes di dalamnya gitu ya. Karena kalau tidak dites akan berbahaya nanti. Kalau lulusan SMK tidak dites, maka alat yang baru beli beberapa miliar nanti akan hancur oleh orang yang tidak lulus tes gitu ya, atau siswa yang tidak lulus tes. Nah, dengan demikian SD, SMP, SMA masuk pada pendidikan umum, yaitu yang diajarkan adalah
ilmu hidup, karena pendidikannya memang tentang ilmu hidup. Maka yang mengujinya bukan lagi PH, PTS, PAS, PAT, yang menguji dia adalah kehidupannya, begitu ya. Jadi untuk jenis pendidikan umum yang diajarkan adalah ilmu hidup, maka yang menguji adalah kehidupannya. Jadi kalau setelah belajar dengan bapak dan ibu, kemudian pulang ke rumah tidak mau membantu orang tuanya, ya orang tuanya bekerja juga tidak ikut membantunya, kemudian menjadi tidak sopan kepada orang tuanya, berarti itu hasil pendidikan kita gagal ya. Kenapa? Karena dia tidak lulus ujian hidup, begitu ya. Jadi jenis pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA itu yang mendidik ya, pendidikan yang kentalnya adalah pendidikan ilmu hidup, dan yang mengujinya adalah tentunya kehidupannya, begitu ya. Nah, inilah yang harus kita maknai bersama ya, bahwa pendidikan yang cenderung materialistis tadi bahaya besarnya ke depan akan cenderung menghasilkan generasi-generasi yang individualistis, gitu ya. Bayangkan kalau terlalu materialistis ya, terlalu konsennya ke materi atau fokusnya, maka siswa itu nanti pulang dari sekolah bukan lagi membantu orang tuanya bergabung dengan masyarakatnya ya, tetapi dia akan mengunci pintu kamarnya untuk mempelajari karena besok akan dites, gitu ya. Akan mempelajari persiapan PH, PTS, PAT ya, SBMPTN dan sebagainya. Ya, dengan demikian maka dia mengunci pintunya bisa jadi beberapa hari ya. Maka dia akan jauh dari masyarakatnya, dia tidak mengenal keluarganya, juga tidak mengenal tetangganya. Jadi dia cenderung makhluk individu, padahal manusia kemarin sudah dipaparkan di konten yang pertama bahwa manusia adalah makhluk individu ya, juga makhluk sosial. Nah, karena individu dan sosial inilah maka muncul bahwa kemerdekaannya nanti ya, sebagai manusia yang merdeka itu tidak mengganggu kemerdekaan yang lainnya. Di sini ada makna tuturi dan ada makna handayani, atau dalam kosakata bahasa Inggris maknanya freedom and liberty, gitu ya. Nanti akan kita bahas ya tentang freedom and liberty, kemudian tuturi handayani ini masih pada channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh ya, masih pada konten untuk membedah tentang makna merdeka belajar dalam konteks merdeka belajar tadi. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau pendidikan itu cenderung individualistis tadi ya, jadi intelektualistis, kemudian materialistis, maka kalau materialistis nanti akan individualistis. Nah, bahayanya individualistis ini sebagai dampak dari pendidikan yang intelektualistis dan materialistis nanti akan menghasilkan sosok-sosok generasi ke depan adalah generasi yang egosentris ya. Pendidikan ini akan mewujudkan lulusan-lulusan atau siswa-siswa yang hanya memikirkan diri sendiri ya ketika besar nanti, tidak memikirkan bangsanya. Padahal Ki Hajar Dewantara sudah menyatakan bahwa mendidik anak adalah mendidik bangsa ya. Jadi kadangkala kita sering fokus pada biji, yaitu anak tadi, tanpa melihat lahan atau bangsanya ini ya. Padahal suatu saat nanti dia akan menjadi bagian dari bangsanya, dan sebagus apapun biji tadi, kalau bangsanya atau lahannya tidak disuburkan, maka akan pertumbuhannya akan tidak normal, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita duduk bersama belajar untuk membersihkan atau membuat subur lahan tadi, karena lahan tempat tumbuhnya biji yaitu siswa adalah kita semua. Maka kita suburkan melalui proses belajar ini, membangun komunitas yang kecil melalui YouTube, suatu saat nanti akan membesar menjadi komunitas belajar yang hebat, sehingga lahan tempatnya biji ini terdidik ya, ditanam, itu merupakan lahan yang subur, sehingga menyebabkan atau memunculkan biji tadi akan tumbuh menjadi tanaman yang lebat, berbuah luar biasa, dan hasilnya akan kita nikmati bersama, gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini Bapak dan Ibu kembali lagi pada maksud dan tujuan pendidikan yang merupakan tertib dan damai, dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau manusia tidak dimerdekakan, sehingga merdeka ini butuh perjuangan atau kerelaan dalam berkorban sebagai bentuk perjuangan, dan manusia memang tugasnya untuk berjuang, dan ini tidak akan terjadi kalau semuanya tidak ikhlas ya. Jadi dasar dari pendidikan yang sebenarnya adalah keikhlasan tadi, supaya guru ketika datang ke kelas memang mereka ikhlas untuk mendidik anak-anaknya, juga anak-anak datang ke sekolah ya, ke kelas itu memang ikhlas untuk belajar, gitu. Nah, ikhlas ini merupakan dasar untuk rela berkorban, dan rela berkorban merupakan syarat untuk merdeka, gitu ya. Nah, dengan demikian maka sebelum merdeka ada ikhlas dan rela berkorban, setelah merdeka maka akan ada tertib dan damai. Itulah yang belum dipahami bersama ya. Dan itu semua merupakan kajian atau konsepsi-konsepsi besar dari pemikirannya Ki Hajar Dewantara, begitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke pembahasan yang paling utama kali ini, yaitu membahas tentang makna merdeka belajar menurut sudut pandang Bapak
kita semua ya, orang tua kita semua, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yang memiliki konsepsi Tuturi Handayani tadi begitu ya. Jadi kita akan bedah Tuturi Handayani itu. Tuturi Handayani itu tuturi dari sudut pandang siswa itu bermakna merdeka gitu ya. Nah, kosakata bahasa Inggris itu menyatakan freedom. Jadi tuturi atau freedom ini adalah kemerdekaan yang sifatnya fitrah yang tidak bisa dibatasi. Kalau sudah dibatasi maka itu sudah membendakan manusia begitu ya. Jadi kemerdekaan manusia dalam konteks tuturi dan freedom dalam kosakata bahasa Inggris merupakan kemerdekaan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kemerdekaan apa? Ini akan jadi pertanyaan. Kemerdekaan dalam menggunakan akalnya gitu ya. Jadi tidak bisa dia merdeka tanpa menggunakan akalnya sehingga kemerdekaannya merugikan orang lain ya. Maka merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka dalam menggunakan akalnya gitu ya. Dalam akal kemarin sudah dibahas, ada berpikir, ada berlogika, kemudian ada berasa ya. Jadi cipta rasa karsa itu akal dominan di sana. Nah, dengan demikian maka menggunakan akal ini siswa kemudian manusia merdeka. Sekali dibatasi freedom ini atau tuturi ini, maka manusia ini menjadi dibendakan gitu. Jadi dibuat jadi batu gitu ya. Jadi pendidikan itu menjadi membatukan manusia, bukan memanusiakan manusia. Padahal kemarin sudah kita bahas bahwa pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia yang merdeka dengan segala keunikannya begitu ya. Sehingga harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik atau potensinya masing-masing. Nah, jadi tuturi atau freedom ini yang padanannya dalam kosakata bahasa Inggris merupakan kemerdekaan yang mereka bebas menuangkan ide gagasan dan bebas menggunakan akalnya begitu ya. Tetapi harus handayani. Nah, ini ya. Handayani dalam makna Ki Hajar Dewantara dalam sudut pandang siswa yaitu tunduk. Jadi merdeka yang tetap tunduk gitu. Nah, tunduk ini atau handayani ini dalam kosakata bahasa Inggris disebut liberty. Liberty inilah atau ketundukan inilah yang membuat kemerdekaan yang menjadi freedom tadi atau fitrahnya tadi akan menjadikan bahwa dia menjadi bukan hanya makhluk individu tapi juga makhluk sosial. Jadi dalam freedom terkandung makna makhluk individu ya, tuturi tadi. Nah, dalam handayani atau dalam liberty terkandung makna bahwa dia makhluk sosial. Jadi jangan sampai kemerdekaan yang jadi tadi tuturi tadi mengganggu kemerdekaan orang lain yang disebut dengan handayani tadi. Jadi dalam liberty, dalam handayani ada kesepakatan-kesepakatan yang mempersatukan sehingga kemerdekaannya tadi tidak saling mengganggu tetapi akan menjadikan sebuah kekuatan yang besar, yaitu persatuan dan kesatuan. Jadi bagaimana dengan handayani ini kemerdekaan siswa yang ada dalam tuturi tadi menjadi kemerdekaan yang tunduk terhadap kesepakatan bersama sehingga terciptalah ketertiban dan kedamaian gitu ya. Nah, itu adalah makna merdeka dalam sudut pandang siswa. Kemudian makna tuturi handayani dalam sudut pandang guru, Bapak dan Ibu. Tuturi ini bermakna ngomong ya. Atau tuturi ini bermakna memberikan kebebasan ya. Memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk mencari tahu sendiri, menuangkan ide dan gagasan ya. Tapi tetap handayani. Handayani ini adalah proses momongnya, yaitu siswa tidak dibiarkan nguja atau dibiarkan begitu saja untuk dia merdeka. Tapi guru tetap mendampinginya, mengamat-ngamatinya. Bahkan guru ketika itu dalam makna tuturi handayani tidak terlalu banyak berdiri di depan atau di tengah, dia akan berdiri di belakang sambil mengamati ketika siswa melaksanakan, menuangkan, merepresentasikan kemerdekaannya. Kalau guru banyak berdiri di depan atau di tengah, maka hilanglah kemerdekaan siswa ya sebagai manusia, karena nanti akan cenderung meniru cara guru begitu ya. Jadi guru harus di belakang terlebih dahulu. Nah, tetapi tidak muja ya. Dia tetap mengamat-ngamati, dan kalau siswa menemukan bahaya secara fisik dan mental, barulah guru terjun ke tengah untuk menyelamatkannya dengan memberikan bimbingan begitu ya. Tapi tidak lantas terlalu banyak memimpin, karena kalau sekali banyak memimpin maka hilanglah kemerdekaan gitu ya. Ya, masuk ke tengah inilah dalam tuturi handayani dalam konsepsi Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa disebut ing madya mangun karsa gitu ya. Nah, jadi sekali-kali pun guru jangan terlalu banyak memimpin karena akan menghilangkan kemerdekaan. Kecuali kalau dibutuhkan, maka guru bisa melaksanakan suatu proses pembelajaran yang mulai memimpin di depan. Itu dalam konsepsi Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa yang disebut dengan Ingarso Sungtulodo. Jadi kalau kita bedah tuturi handayani ini, sebenarnya makna ing madya mangun karsa, makna Ingarso Sungtulodo sudah ada dalam satu konsep besar Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan tuturi handayani ya. Yaitu memberikan kemerdekaan, yaitu tuturi, tetapi tidak nguja.
Kalau siswa berada dalam bahaya, guru masuk ke tengah, memberikan intervensi, dan sekali-kali kalau itu diperlukan bisa memimpin. Nah, itulah makna Tuturi Handayani yang di dalamnya sudah ada Ing Madya Mangunkarsa dan Ing Ngarso Sumtulodo. Itulah hebatnya seorang pemikir besar, orang tua kita semua, yaitu Ki Hajar Dewantara, dalam memunculkan sebuah konsep yang hebat, yaitu Tuturi Handayani, dan ini bisa jadi ditiru oleh konsepsi-konsepsi di Inggris di dalam kosakatanya, yaitu freedom and liberty ya. Jadi kalau dalam kosakata bangsa kita merujuk pada Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani. Kalau di kosakata bahasa Inggris freedom and liberty ya. Itu maknanya hampir sepadan. Tuturi itu freedom, Handayani itu adalah liberty. Sehingga kemerdekaan setiap siswa akan menjadi kemerdekaan bersama yang tidak saling mengganggu, tetapi akan menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, itu makna Tuturi Handayani yang sebenarnya dari pemikiran orang tua kita Ki Hajar Dewantara, sehingga pada channel Transformasi Pendidikan Saatnya Kembali ke Hito ini, kesimpulannya pada konten hari ini adalah bahwa terdapat konsepsi besar miliknya Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan Tuturi Handayani, yang merupakan makna bahwa merdeka itu secara makhluk individu mereka mampu menuangkan ide dan gagasannya sendiri ya, artinya mereka memiliki kebebasan atau kemerdekaan yang tidak terbatas, tetapi kemerdekaan itu tidak lantas merugikan kemerdekaan orang lain, sehingga muncullah ketertiban dalam hidup dan kehidupan bersama begitu ya. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di channel berikutnya, di konten berikutnya di channel Transformasi Pendidikan Saatnya Kembali ke Hito, kita akan membedah konsepsi-konsepsi Ki Hajar Dewantara berikutnya seperti Pancadharma, Trihayu, Tringa ya, kemudian Nitenin, Niroke Nambahin ya. Kita akan sama-sama bedah itu semua ya. Itu saja mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Kita akan masuk pada konten berikutnya di channel masih tetap